Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Universitas Indonesia atau UI selalu berupaya memantapkan diri sebagai advokator dalam penyelesaian masalah dan tantangan nasional maupun global. Selain itu, Universitas Indonesia juga berhasil menjadi 5 besar perguruan tinggi di Asia Tenggara. Dan Yellow Jacket Podcast kali ini bersama dengan saya, Leon Wical, dan saya sudah ditemani oleh Sekretaris Universitas, Ibu Agustin Kusumayati. Selamat pagi, Ibu Agustin. Selamat pagi, Mas Leon. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, Universitas Indonesia ini kan sudah masuk nih menjadi 5 besar di Asia Tenggara. Nah, untuk menjawab tantangan global atau tantangan nasional tersebut, apa sih yang dilakukan Universitas Indonesia? Baik, terima kasih Mas Leon. Kalau kita lihat tadi ya pemeringkatan internasional gitu ya, mereka kan punya parameter yang digunakan untuk memeringkatkan gitu ya. Nah, umumnya kalau itu adalah memeringkatkan perguruan tinggi atau memeringkatkan program studi, pasti yang dia lihat bagaimana kegiatan-kegiatan akademiknya gitu ya, kegiatan-kegiatan risetnya. Kemudian bagaimana engagement ya, kerjasama dengan dengan sesama perguruan tinggi maupun dengan industri gitu ya. Nah, kalau mau kita alhamdulillah lah walaupun kalau kita melihat perguruan tinggi di tetangga-tetangga tuh majunya juga laju sekali mereka gitu kan, kenceng sih soalnya ininya capitalnya kenceng gitu ya. Tapi UI ya berusaha lah dengan segala macam keterbatasan yang kita miliki, kita juga terus melangkah maju gitu ya, dan kemudian mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi lain di kalangan global. Nah, khusus untuk yang relevansi apa yang dihasilkan UI dengan kebutuhan masyarakat, ada satu pemeringkatan internasional yang bagus, namanya Times Higher Education Impact Ranking. Nah, Times Higher Education Impact Ranking ini memeringkatkan perguruan tinggi berdasarkan kontribusinya dia terhadap masyarakat dalam mencapai sustainable development goals, SDGs. Itu kan ada 17 ya, 17 yang poverty lah, kesehatan segala macam gitu, 17. Jadi kita diminta untuk menyajikan apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat untuk mencapai SDGs itu. Nah, alhamdulillah membanggakan sekali tahun 2022 kemarin UI berada di peringkat 18 dunia. Bayangkan, dunia loh ya, bukan Asia Tenggara. Di Times Higher Education Impact Ranking. Nah, jadi kita memang diapresiasi karena apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat ternyata khususnya yang berkaitan dengan SDG itu kan sudah mencakup hampir seluruh aspek kehidupannya. Itu diapresiasi dan kita menduduki ranking ke-18 di dunia gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Jelas kita harus mempertahankan relevansi kita dengan masyarakat. Program pendidikan yang kita bikin harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Riset yang kita bikin juga harus sesuai gitu ya. Nah, jadi selama ini yang sudah kita kembangkan penelitian-penelitian, apalagi kalau kita kemudian ingin supaya dia dimanfaatkan oleh masyarakat, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan apa yang menyebabkan Universitas Indonesia di dalam masa sulit pandemi kemarin kita bisa survive ya, tetap mempertahankan performance kita, karena kita switch itu. Yang namanya riset-riset yang tadinya banyak riset dasar di switch menjadi riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu kita ubah gitu ya. Kemudian riset-riset yang tadinya untuk di sosial humaniora ya, tidak ada arahnya, tidak ada arah khusus. Selama masa pandemi kita switch itu untuk riset yang digunakan untuk policy. Jadi policy brief research namanya. Nah, dengan demikian mau tidak mau, karena memang grantnya itu diarahkan untuk seperti itu, ya penelitinya atau pengabdinya itu harus menyesuaikan topiknya sehingga bisa sesuai dengan grant yang disediakan, gitu ya. Berbicara mengenai hal yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, masyarakatnya kan dekat sekali dengan bidang ekonomi atau kebutuhan ekonomi lainnya. Nah, dari 17
SDG tadi itu kan juga ada bidang ekonomi juga. Nah, ada. Yang dilakukan Universitas Indonesia untuk menjawab tantangan global berkaitan dengan ekonomi itu apa saja sih, Bu? Jadi sekarang ini untuk bidang ekonomi ya, yang paling menantang itu karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah yang kita sebut dengan digital economics. Nah, ini juga sedang dikembangkan ya, digital economics ini. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu bisa dimanfaatkan di bidang ilmu ekonomi. Itu sudah menjadi salah satu perhatian dan bahkan sekarang ini sudah dalam proses semacam mengembangkan program studi baru tuh, kerjasama antara Fakultas Ekonomi dengan Fakultas Ilmu Komputer untuk mengembangkan digital economics ini gitu, sehingga kemudian masyarakat kita menjadi lebih paham mengenai hal itu dan bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi di apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat kalau di bidang sosial humaniora, selain tadi kajian-kajian yang memberikan dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah gitu ya, baik nasional maupun pemerintah daerah, juga adalah digital economics itu, ya, digital economics. Hal lain juga yang sekarang karena masalah teknologi digital yang luar biasa ini ya, di bidang hukum pun kita juga sedang berpacu ini untuk bisa mengembangkan regulasi-regulasi legislasi gitu ya, yang bisa sesuai dengan kebutuhan untuk penerapan teknologi maju ini. Banyak loh masalah-masalah etika, masalah-masalah hukum yang berkaitan akibat penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi Fakultas Hukum juga bergegas ini karena ada persoalan apa namanya digital ini ya, yang namanya kejahatan cyber itu kan banyak banget ya. Jadi Fakultas Hukum juga berperan dalam hal ini gitu ya. Nah ini terus bekerja keras untuk kemudian bisa menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Intangible sih, nggak, kalau kasarnya nih ya, nggak ada duitnya. Tapi kan itulah yang harus dihasilkan sebagai bagian dari kontribusi universitas kepada kehidupan masyarakat. Oke. Ibu Agustin, masyarakat ini kan terdiri dari berbagai generasi nih, mulai dari baby boomers, generasi Y, Z, dan milenial sekarang. Nah, terkait dengan tadi Ibu Agustin menyebutkan economic digital, bagaimana nantinya Universitas Indonesia mensosialisasikannya kepada masyarakat yang terdiri dari berbagai generasi itu tadi? Ya, yang pertama kalau masyarakat, mahasiswa kan ya, mahasiswa ya, mereka masuk ke, mulai diterima di Universitas Indonesia, itu kan sudah kita perkenalkan lebih dahulu gitu ya. UI itu seperti apa, bagaimana kita beraktivitas di sini, dan bagaimana teknologi itu digunakan untuk mendukung aktivitas. Dari mulai masuk mereka memang sudah berkenalan dengan teknologi kan. Yang namanya mendaftarkan mata kuliah aja kan sudah online gitu ya. Kemudian sebelumnya juga seperti itu, mereka ketika mereka baru masuk daftar ulang juga online, apa segala macam. Jadi teknologi itu memang udah lekat dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nanti ketika mereka mulai kuliah itu juga didesain sehingga menggunakan teknologi. Gitu. Daftar mata kuliahnya kan online juga. Nanti pada waktu mereka kuliah memasukkan tugas-tugas juga pakai, kita kan punya platform namanya EMAS ya itu ya. Nah pakai itu juga, bahan-bahan materi-materi juga di-share-nya melalui di situ. Jadi mahasiswa juga sudah terlatih ya untuk terbiasa dengan teknologi. Dan pasti secara tidak langsung mahasiswa tersebut nantinya akan mengajarkan hal tersebut ke orang tuanya ya Ibu? Ya kalau soal orang tuanya soal beda lagi gitu ya. Ada orang tua yang mau belajar, ada juga yang nggak mau belajar. Ada yang nggak gitu mau belajar. Ya, tapi yang paling tidak sih mahasiswanya sudah kita expose ya, sudah kita paparkan terhadap teknologi itu. Nah di dalam kurikulum pasti ada mengenai itu, dalam kurikulum ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah keseharian yang mereka hadapi sekarang. Jadi banyak sekali program-program studi yang sudah mengalami pengkajian dan kemudian direvisi dengan memasukkan unsur-unsur teknologi informasi di sana. Karena sekarang nanti mahasiswa hidup sudah kayak gitu. Yang tadi yang nggak ada jadi ada sekarang mata kuliah itu. Gitu. Ibu Agustin, mungkin terakhir bisa dijelaskan impact jangka panjang nih terkait dengan tantangan global berkaitan dengan bidang ekonomi yang akan dilakukan oleh Universitas Indonesia itu apa sih Bu, impact-nya yang ingin dicapai?
Yang ingin dicapai tentu saja kita ingin mensejahterakan rakyat Indonesia ya, mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu apapun yang akan kita hasilkan itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, karena bangsa dan rakyat Indonesia itu tersebar dari barat ke timur, Sabang sampai Merauke dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan challenge yang berbeda-beda juga, maka challenge universitas juga berbeda gitu ya. Katakanlah di bidang ekonomi, ketika kita bicara tentang ekonomi digital, barangkali itu ketemunya di perkotaan gitu. Nanti di perdesaan lain lagi beda gitu. lagi. Nah, ini bukan berarti kalau kita sudah sedang mengembangkan atau sedang gandrung ya terhadap ekonomi digital, terus lupa sama yang di pedesaan. Yang di perdesaan itu tidak. Itu tetap kita lakukan, apalagi kemudian memang mahasiswa pun kita tetap berikan exposure terhadap masyarakat desa gitu. Jadi kita komprehensif ya melihat masalahnya, dan kita berusaha untuk bisa mencakup masyarakat yang beragam ini gitu ya. Jadi tidak hanya satu ini saja, maksudnya tidak hanya yang canggih-canggih aja ya, tetapi juga yang sederhana-sederhana yang juga merupakan bagian dari kita gitu ya. Kalau di kedokteran itu misalnya ya kita belajarlah alat-alat yang udah canggih-canggih gitu ya. Tapi jangan lupa nanti kalau dia datang ke desa, ke puskesmas, alatnya ada apa kan? Beda lagi, penyakitnya beda, alatnya beda. Bagaimanapun keterampilan itu tetap harus dikuasai gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak mudah jadi mahasiswa di UI gitu ya, karena dia harus tetap menguasai teknologi-teknologi tepat guna dan sederhana yang akan dia pakai ketika dia berada di desa misalnya ya, atau di masyarakat yang karakter seperti itu. Tapi dia juga harus belajar yang udah canggih-canggih, karena dia juga memiliki kesempatan untuk berada di level bisnis yang kayak begitu. Jadi harus belajar semua gitu. Padahal SKS-nya 144 cuman. Nah, di situ tuh. Tapi harus bisa menguasai semua hal itu bisa, tadi. ya. Jadi disitulah gimana pinter-pinternya kita memberikan exposure kepada mahasiswa kita, sehingga mahasiswa tahu, oh ini loh kehidupan gitu ya. Enggak cuma yang di sini yang canggih-canggih, tapi juga ada yang di sini. Ketika mereka nanti akan bekerja di situ, mereka harus bisa juga menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada gitu. Oke, Ibu Agustin, luar biasa sekali ternyata informasinya yang diberikan terkait dengan apa yang diberikan ke mahasiswa. Ternyata tidak hanya untuk mahasiswa supaya bekerja di suatu kondisi A, tapi juga bisa kondisi lainnya juga bisa beradaptasi begitu ya, Bu. Terima kasih Bu Agustin atas waktunya. Terima kasih Mas Leon. Baik Tribuners, itu tadi bincang-bincang yang sangat informatif pastinya bersama dengan saya Leon Wical di Yellow Jacket Podcast, dan nantikan Yellow Jacket Podcast episode berikutnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.